Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Diani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya dengan NIM 06031182328005. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, yaitu berupa pemaparan proposal yang telah saya buat dengan dosen pengampu, Dr. Dwi Asmi Diani, SPD MSI, dengan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lampung Jaya. Latar belakang masalah, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima dan mengolah informasi yang disampaikan oleh gurunya. Dari keberagaman inilah yang memicu munculnya metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan pada siswa. Pendekatan yang terjadi pada umumnya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana pendekatan pembelajaran ini guru yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini membuat siswa menjadi terbiasa menerima apa yang diberikan oleh gurunya. Siswa akan menunggu gurunya lah untuk memberikan materi pembelajaran. Dan ini akan membuat siswa menjadi kurang berpartisipasi dalam kegiatan belajar, serta minimnya pengembangan berpikir kritis. Pendekatan pelajaran yang berpusat pada siswa ini muncul sebagai cara penanganan permasalahan ketidaksesuaian pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru. Maka, dengan uraian permasalahan di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lampung Jaya. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pengaruh pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lampung Jaya, serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Serta yang terakhir itu adalah manfaat penelitian. Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tinjauan pustaka pada subbab pertama itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, merupakan pendekatan yang menekankan peserta didik untuk berkontribusi penuh dalam kegiatan belajar, di mana peserta didik diminta untuk lebih aktif, berpikir kritis, serta mandiri dan bertanggung jawab dalam pembelajarannya. Nah, adapun anak dari subbab ini adalah definisi pengertian pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang kedua adalah karakteristik pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang ketiga adalah kekurangan dan kelebihan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang keempat adalah prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta yang kelima itu adalah tujuan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada subbab kedua itu adalah hasil belajar, merupakan nilai serta pengetahuan yang didapat oleh peserta didik setelah peserta didik tersebut mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan jenjangnya masing-masing. Adapun anak subbab dari hasil belajar, yang pertama adalah definisi hasil belajar, yang kedua adalah karakteristik hasil belajar, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta yang keempat adalah jenis-jenis hasil belajar. Nah, pada subbab yang ketiga itu adalah mata pelajaran ekonomi. Yang pertama terdapat definisi mata pelajaran ekonomi, yang kedua tujuan mata pelajaran ekonomi, dan yang ketiga adalah materi mata pelajaran ekonomi. Pada subbab keempat adalah hasil penelitian terdahulu, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati pada tahun 2023 dengan judul penelitiannya adalah pengaruh pendekatan student centered learning terhadap hasil belajar pendidikan jasmani, menyatakan bahwa pendekatan student centered learning ini mampu memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik dalam lingkup pendidikan jasmani. Nah, untuk yang kelima itu adalah hipotesis. Hipotesis analisis HA itu adalah terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lampung Jaya, dan analisis 0 atau HO tidak terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lampung Jaya. Nah, pada bab ketiga adalah metodologi penelitian, di mana yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimental. Pada metode eksperimental ini akan dibagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen. Ini akan diterapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan kelas kontrol diterapkan model konvensional atau ceramah. Nah, yang kedua ini adalah variabel. Untuk variabel X itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau variabel bebas atau independen, dan variabel Y-nya adalah hasil belajar, variabel terikat atau dependent. Yang ketiga adalah DOV atau definisi operational variable. Yang pertama itu adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana mode pembelajaran yang kegiatan belajar mengajarnya berpusat pada siswa.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mampu membuat siswa menjadi aktif, bertanggung jawab, serta mandiri dalam kegiatan pembelajarannya, serta mampu bekerja sama dengan baik dalam diskusi kelompok. Peserta didik memiliki sifat berani untuk menyuarakan pendapatnya, serta mampu berpikir kritis. Nah, DOV yang kedua adalah hasil belajar, yang dimana suatu capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hasil belajar siswa terkait ranah kognitif atau pengetahuannya. Nah, pada subbab yang ketiga adalah populasi dan sampel. Yang pertama itu adalah populasi, di mana peneliti menggunakan seluruh siswa atau siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Lembing Jaya yang terdiri dari satu kelasnya 35 orang dikali 6 kelas sama dengan 210 orang. Serta yang kedua itu sampel. Pada sampel ini akan dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas 10-2 sebagai kelas eksperimen dan 10-5 sebagai kelas kontrol. Pada subbab yang kelima adalah teknik pengumpulan data, di mana pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, di mana dilakukan pada pre-test dan post-test. Pre-test berbentuk esai dengan 7 soal dan post-test 30 soal dengan bentuk pilihan ganda. Nah, untuk yang kedua itu adalah uji validitas, di mana untuk mengetahui seberapa tepat dan pas alat ukur yang digunakan dalam mengukur kegiatan penelitian. Nah, uji validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas ahli dan uji validitas eksternal. Uji validitas ahli dilakukan kepada dosen yang lebih mengerti akan proposal, serta yang kedua adalah eksternal menggunakan rumus person product moment. Nah, untuk yang kedua adalah uji reliabilitas, di mana untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian yang dilakukan dengan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Nah, dalam ini menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Untuk subbab yang keenam adalah teknik analisis data, di mana yang pertama teknik analisis data tes, menggunakan kategori nilai sesuai dengan panduan nilai di raport SMA Negeri 1 Lembing Jaya. Nah, untuk yang kedua itu adalah uji prasyarat, di mana yang pertama itu adalah uji normalitas data. Ini menggunakan rumus C kuadrat, dan yang kedua adalah uji hipotesis. Yang pertama itu menggunakan analisis korelasi, menggunakan rumus person product moment, dan yang kedua adalah uji Spearman rank. Saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan proposal saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.